dan dampak negatif kalau kita tidak melakukan gotong royong. Lalu kita juga dapat merancang bagaimana kita dapat menciptakan kalian bagaimana sih kalau gotong royong, caranya bagaimana, dan gotong royong apa yang akan kalian lakukan. Nah, itu pembelajaran kita. Nah, jatah piket hari ini 7 tangan. Tadi semua piket enggak? Nyapu semua enggak? Semua. Kira-kira kalau nyapunya dengan satu orang dengan yang ramai-ramai orang cepat selesai yang mana? Itu juga merupakan contoh gotong royong. Jadi kalau mendapat tugas piket itu dilaksanakan secara bersama-sama. Oke, untuk contoh kegiatan gotong royong di masyarakat itu beragam. Ada apa aja tadi? Kerja bakti di membersihkan selokan, jalan, bangun rumah, lalu memperbaiki jalan. Iya. Lalu anak-anak pernah lihat tidak? Kita kan harus menghargai perbedaan, seperti perbedaan agama. Nah, misal kamu beragama Muslim dan ibu beragama Katolik. Nah, kita kan pasti punya hari rayanya masing-masing. Kalau ibu hari raya Natal, ya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, kalau namanya siapa? Revika. Nah, Revika misal mau sholat Id. Nah, ibu membantu untuk menyiapkan tempat. Misal di sini kalau sholat Id di mana? Di masjid. Oh, misal kayak menyiapkan tempat atau merapihkan seperti menjaga parkir, itu sebuah gotong royong juga. Lalu apa sih manfaat gotong royong itu? Ada yang tahu tidak manfaat gotong royong? Seperti yang ibu katakan tadi, pekerjaan menjadi ringan kalau kita kerjakan bersama. Lalu juga mempererat persaudaraan kita. Kita semakin dekat dengan yang lain. Misal saat kita tiket, kita bisa ngobrol-ngobrol. Nanti kemana yuk? Nanti pulang sekolah kita kerja kelompok ya, gitu. Nah, itu semakin menjalin persaudaraan kita. Lalu apa sih dampaknya kalau kita nggak mau gotong royong? Ada yang tahu tidak? Gimana? Oh, menyebabkan konflik. Iya. Misalnya apa? Di kehidupan sehari-hari. Kalau bisa menjawab menyebabkan konflik berarti pernah mengalami ya. Misal kayak mau piket harusnya 4 orang, yang kerja cuma 2 orang, yang 2 orang nggak mau piket, pasti temannya yang 2 pasti gimana? Kesel ya? Iya, kita kesel, pasti kita ngomong di belakang, kok kamu nggak mau ini sih, nggak mau ngaku. Nah, bisa kalau temennya 2 tadi yang nggak mau menyapu, ditegur jangan marah karena itu sudah tanggung jawab kita semua. Kalau ditegur untuk piket, kamu melaksanakan atau tidak? Laksanakan. Kok malu-malu? Ini pasti nggak pernah piket ini ya. Nah, kalau misal ditegur untuk piket ya dilaksanakan, jangan marah. Oke? Tidak boleh marah
menjelaskan, menyapu-nyapu. Lalu inilah dampaknya kalau kita nggak mau gotong royong. Apa ini? Ada yang bisa menjelaskan? Nah iya, banjir, longsor, sampahnya menumpuk. Nah, kalau kita nggak mau gotong royong, bisa kita membuang sampah sembarangan dan kita membiarkan sampah itu menumpuk. Lalu dapat banjir, dapat longsor. Nah, itu kita gotong royongnya semakin berat. Nah, mulai kita harus gotong royong dari hal kecil, tidak membuang sampah sembarangan. Kalau begini kita juga yang susah, alam kita juga rusak. Nah, itulah fungsinya kita harus bergotong royong. Nah, kata-kata efektif itu untuk bergotong royong itu ada ri, cepat. Ri itu apa? Ringan. C-nya cepat. P-nya pada bersatu. Lalu gotong royong itu tidak hanya membersihkan tempat saja, tapi untuk mewujudkan dari sila keberapa? Kalau gotong royong itu berapa? 3. Iya, sila ketiga dan ke-5. Tadi sila ketiga apa? Bersatu Indonesia. Sila kelima apa? Mewujud nyata di sila ketiga Persatuan Indonesia karena menyatukan perbedaan. Seperti apa tadi? Kita menghargai teman kita yang beribadah. Iya. Lalu untuk sila kelima itu bekerja sama secara adil. Sila kelima apa? Keadilan sosial di seluruh Indonesia. Kita sama-sama bekerja sama dengan adil. Sudah mengerti yang Ibu sampaikan? Kalau sudah mengerti, Ibu akan kasih lembar soal untuk kelompok. Jangan kelompok, masing-masing kelompok 4 ya. Depan belakang. Gimana ini bos ini? Ya. Ya. Ini saja sana. Nah, petunjuk untuk mengerjakan. Kita baca terus aplikasinya. Simak bareng-bareng. Lalu kita menganalisis masalah. Untuk yang bagian 2, yang lembar kedua, ini nanti kalau tidak mengerti bisa tanyakan Ibu ya. Oke, diskusi kelompok. Kita koreksi bersama-sama. Ini nama kelompoknya singkatan nama kalian semua ya. Oke, kita akan koreksi untuk kelompok LSFL. Nah, apa masalah utama yang terjadi pada fasilitas pojok baca di SD Nusantara? Membuang sampah sembarangan. Betul tidak? Betul. Mengapa masalah tersebut bisa terjadi? Siapa saja yang harus bertanggung jawab atas kebersihan fasilitas sekolah? Jawabannya semua siswa-siswi karena ia yang menyebabkannya. Iya, karena mereka juga yang menempati, harusnya mau membersihkan juga. Lalu apa dampak negatif jika para siswa tetap acuh tak acuh dan tidak mau bergotong royong membersihkannya? Sekolah akan menjadi kotor. Iya, betul. Nih, nama gerakan. Ayo, gerakan sehat. Dilaksanakan Selasa jam
kerjakan dengan baik ya. Berarti sudah mengikuti pembelajaran ibu dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita ice breaking dulu. Ya, kita berdiri. Ibu akan ajarin tepuk cinta. Tepuk cinta level 1. Cinta. Tepuk cinta level 2. Cinta. Tepuk cinta level 3. Cinta. Apa sih makna cinta itu? Ada yang tahu? Cinta itu tidak semuanya tentang mencintai lawan jenis. Itu tidak. Mencintai itu tidak boleh seperti itu ya. Nanti kita mengasihi teman kita, kita menyayangi teman kita saling membantu. Itu namanya cinta juga. Menghargai perbedaan juga cinta. Kamu menghargai ibu yang non muslim, ibu juga menghargai kalian yang muslim. Itu bagian dari cinta. Lalu gotong royong di dalam masyarakat ada apa saja tadi? Bersikap, jalan, membangun rumah, berbagi jalan, ya. Lalu menyiapkan tempat untuk teman kita yang beribadah. Lalu apa lagi ya? Kita akan ulas kembali apa yang kita pelajari tadi. Ingat tidak? Kita membuat gerakan ayo gotong royong. Nah, jadi kalau kita mengetahui tempat yang kotor, misal hal kecil saja, kelas kita saja, kalau kotor kita sapu. Ada sampah di bawah kolong meja, kita buang. Jangan menyimpan sampah di dalam laci meja. Iya. Tadi untuk membersihkan gotong royong itu tidak hanya membersihkan tempat, tapi untuk mewujudkan aksi nyata kita dalam silaturahmi, yaitu Persatuan Indonesia, yang artinya gotong royong itu menyatukan perbedaan. Lalu ada di sila keberapa? Kelima. Bunyinya apa? Kalau kita bergotong royong mengerjakan bersama-sama itu bisa dikatakan adil. Kalau yang tidak mau bergotong royong, tidak berpartisipasi, itu dinamakan apa? Tidak punya simpati dan empati. Iya. Oke. Demikian pembelajaran ibu. Kita akan lanjutkan di pertemuan besok. Apakah pembelajaran ibu hari ini menyenangkan? Sudah bisa diterima dengan baik ya? Pesan ibu, kalian sudah kelas 5, harusnya semakin baik dalam berperilaku. Kalau ada ibu yang menerangkan pembelajaran, menyimak dan memperhatikan, tidak boleh berisik. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran ibu, kita akan tutup pembelajaran kita pada hari